Bab 50. Foto kenangan. Pagi harinya, Dira membuka matanya dan memandangi wajah suaminya yang masih tertidur pulas. Jari Dira mengikuti garis wajah Kinan, mulai dari alis kanan, alis kiri, kedua mata indah suaminya yang masih terpejam, hidung mancung suaminya dan bibir manis suaminya yang menggoda. Dira mengusap lembut bibir suaminya lalu Dira mengecupnya dengan lembut. Ciuman lembut Dira membangunkan Kinan dari tidur malamnya. Kinan tersenyum memandangi wajah istrinya yang begitu cantik meskipun baru bangun tidur. "Morning, sayang," sapa Kinan dengan senyum termanisnya dengan deretan gigi putihnya yang begitu rapi. "Morning juga sayang," balas Dira dengan lembut. "Sayang, hari ini kita ada pengajian di rumah lama kamu. Ayo kita siap-siap ke sana. Aku sudah mengundang anak yatim dan anak jalanan juga." Bidarmi dan Basari, setelah selesai membuatkan kita sarapan, aku langsung menyuruh mereka ke sana. "Iya, sayang. Ya sudah, ayo kita mandi," ajak Kinan dengan suara manja. Dira pun mengangguk pelan dengan tersenyum. Kinan dengan semangat beranjak dari tempat tidurnya lalu menggendong Dira menuju kamar mandi. Dan akhirnya mereka mandi bersama. Setelah selesai mandi, Kinan dan Dira turun bersama. Di sana Queen sudah menunggu untuk sarapan. "Pagi, Ma, Pa," sapa Queen sambil melahap roti berisi selai coklat. "Pagi, sayang," balas Dira. Mereka segera bergabung di meja makan. Bidarmi, setelah ini sama Mbak Sari langsung pergi ke rumah lama Tuan Kinan ya. "Kalian pergi sama Pak Imron dan kita nanti bawa mobil sendiri." "Baik, Nyonya," jawab Bidarmi sambil menuangkan jus jeruk ke dalam gelas mereka bertiga. "Bi, tolong siapkan vitamin dan susu untuk Nyonya ya," pinta Kinan pada Bidarmi. "Siap, Tuan," sahut Bidarmi. Kinan dan Dira segera menyantap sarapan mereka sembari Bidarmi menyiapkan vitamin dan susu untuk Dira. "Sayang, kita mampir ke kantor dulu ya. Ada beberapa file yang harus aku lihat dulu," sahut Kinan seraya menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. "Iya, sayang. Pa, kemarin Queen abis foto sama kakak ganteng banget. Suaranya bagus dan pintar main piano. Queen pingin banget, Pa ikut les piano. Tapi harus kakak itu yang ngajarin Queen," kata Queen dengan polosnya. "Kan bisa cari guru privat piano yang lain, sayang." "Nggak harus kakak itu," kata Kinan. "Tapi kakak itu hebat banget, Pa. Papa kalau ketemu dia pasti juga akan suka. Selain ganteng tapi juga pinter." Queen juga dikasih coklat sama kakak ganteng itu. "Jangan mudah menerima pemberian dari orang yang baru kita kenal, sayang. Nanti kalau dia jahat gimana?" imbu Kinan dengan nada sedikit ketus. "Dia baik, Pa. Pokoknya Queen maunya sama kakak itu, Queen nggak mau sama yang lain," paksa Queen dengan suara meninggi. Kinan pun hanya diam tidak menanggapi kata-kata Queen. Sedangkan Dira memperhatikan ayah dan anak yang sedang bertengkar. Queen cemberut sambil melipat kedua tangannya di dadanya. "Papa sama anak, sama-sama keras kepala," gumam Dira dalam hati. "Iya, sayang. Nanti Mama coba bicara sama kakak itu ya. Sekarang kita lanjutin makannya. Biar Papa, nanti Mama yang urus," kata Dira yang mencoba menengahi pertengkaran antara ayah dan anak itu. Mendengar ucapan Dira, Kinan melirik tajam ke arah Dira. Sedangkan Queen mengembangkan senyumnya mendengar ucapan Dira. "Kenapa kamu nggak paham sih, sayang?
Aku nggak mau kamu berurusan sama dia. Dia mencoba merayu kamu. Apa kamu tidak melihat pesan dari bocah itu semalam? Gumam Kinan dalam hati sambil menekan-nekan garpu dan sendok di atas piring dengan kesal. Setelah selesai sarapan, Kinan segera ke kantor dengan ditemani Dira dan Queen. Kinan segera mengajak mereka ke ruangannya. Rupanya di sana Jerry sudah menunggu dengan wajah yang sangat sumringah. Jerry memainkan handphonenya, memandang foto-foto hasil jepretan momen lamarannya pada Mela semalam. Lo gila. Senyum-senyum sendiri. Sapa Kinan dengan pedas. Pagi, Om Jerry. Sapa Queen. Ada Tuan Putri. Pagi, Mas Jerry. Kayaknya ada yang lagi happy nih. Goda Dira. Iya dong. Aku semalam abis melamar Mela dan diterima. Kata Jerry dengan bahagia. Ini nih buktinya kalau aku diterima. Jerry memamerkan foto-foto momen lamarannya pada Dira dan Kinan. Sweet banget, sih. Aku ikutan seneng deh, Mas. Selamat ya, ucap Dira. Makasih ya, Dira. Raut wajah Kinan tiba-tiba berubah saat melihat foto-foto Jerry, tetapi ada Arka juga di sana. Arka tertangkap kamera saat Jerry dan Mela tengah berdansa. Kenapa si Jerry sama Mela kenal sama tuh anak, sih? Kenapa harus dia gitu yang nyanyi sama main gitar? Kenapa nggak nyewa Dewa 19 atau Sheila on 7 sekalian? Gua sanggup bayarin mereka. Kenapa wajah anak itu malah warawiri di mana-mana? Gumam Kinan dalam hati dengan sangat kesal. Itu siapa yang main musik? Kinan pura-pura bertanya. Oh, ini yang lagi viral, Ken. Suaranya enak banget dan anaknya juga lucu. Cerita Jerry. Lucu dari mana? Sahut Kinan dengan sinis. Lo itu kan Arka, ketua BEM kampus. Sahut Dira. Kamu kenal, Dir? Tanya Jerry. Kenal biasa aja kok, Mas. Cuma sekedar urusan kampus dan rumah singgah. Lena juga ngefans banget sama dia. Ya emang sih dia muda, tampan dan berbakat. Lucu juga wajahnya. Imbuh Dira. Iya, meskipun aku cowok, kalau aku lihat dia seneng aja. Nggak salah deh dia dijuluki Prince Charming, iya nggak sih Dir? Jerry dan Dira pun bergosip membahas tentang Arka. Kinan benar-benar merasa sangat kesal dengan sikap Arka yang mencoba merayu Dira. Prince Charming apaan? Bocah tengik penggoda istri orang. Gerutu Kinan dalam hati dengan sangat kesal. Mas Jerry, nanti jangan lupa pengajian di rumah lama Mas Kinan ya. Kata Dira. Iya, pasti Dir. Sahut Jerry. Ya udah. Mas, ayo kita berangkat sekarang. Ya, singkat Kinan. Sepanjang perjalanan, Kinan hanya terdiam 1000 bahasa. Sedangkan Queen sibuk bermain game di iPadnya. Dira merasa ada yang aneh dengan suaminya. Mas, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Tanya Dira sambil menyentuh pundak suaminya. Nggak apa-apa kok. Jawab Kinan singkat. Atau kamu merasa berat untuk kembali ke rumah kamu yang dulu? Maaf ya, Mas. Mungkin aku sudah melakukan sedikit renovasi di sana. Saat aku mendengar Queen bercerita tentang mimpi buruknya itu. Iya, nggak apa-apa kok sayang. Mas, trauma itu dihadapi bukan dihindari. Kita hadapi sama-sama ya. Biarlah kenangan buruk itu berlalu dan kita buat kenangan indah yang baru. Iya, aku memang trauma jika harus kembali ke rumah yang menyimpan kenangan buruk itu. Aku bahkan tidak ingin menyentuhnya. Dan aku juga takut kehilangan kamu, apalagi kalau kamu tergoda dengan laki-laki lain.
Gumam Kinan dalam hati. Sayang, aku boleh tanya sesuatu. Tapi kamu jangan marah ya, kata Kinan ragu-ragu. Iya, mau tanya apa mas? Kamu nggak tertarik gitu sama cowok itu yang lagi viral? Bahkan Jerry sekalipun suka sama dia. Hahaha, Dira tertawa lebar mendengar pertanyaan Kinan. Kamu kok malah ketawa sih? Mas, kalaupun suka hanya suka sebatas penggemar dan idola. Ya kayak aku suka idol Korea lah. Ya cuma sebatas itu saja, tidak berlebihan. Memang selama ini kamu lihat aku berlebih apa? Lagian nih mas, yang gak suka sama dia itu siapa sih? Dia muda, berbakat, tampan, cute, ramah, sudah pasti banyak yang suka sama dia. Buktinya Mas Jerry juga ikut ngefans sama dia. Sampai di hari lamarannya, dia meminta Arka untuk menyanyi di sana, jadi Mela juga pasti senanglah dengan kedatangan Arka. Kesimpulannya ya suka sebatas penggemar dengan idola. Jelas Dira panjang lebar. Oh begitu ya, jadi jawaban kamu untuk dia apa? Biasa aja, Mas. Soalnya aku juga lagi butuh dia setelah ini, untuk mengajari Queen piano juga. Dan usul dari Lena, sekali-kali kita perlu undang dia buat nyanyi di kafe deh, Mas. Kamu tahu kemarin pas di kafe, jam makan siang full karena ada dia di sana. Sepertinya semua orang suka sama dia. Kamu belum pernah dengar suaranya langsung, sih? Boleh kan, Mas, kalau aku undang dia? Terserah kamu ajalah, jawab Kinan dengan suara lesu. Aku khawatir aja kalau dia godain kamu. Kamu ini nggak tahu atau emang pura-pura nggak tahu sih? Apa kamu tidak membaca pesan dari dia? Dia berusaha menggoda kamu. Terjadi perang batin di hati Kinan. Segala macam pikiran berkecamuk di hati dan pikirannya. Bukan sekedar cemburu tapi takut. Takut jika apa yang dialaminya di masa lalu terulang kembali. Apalagi sekarang Kinan memiliki istri yang usianya jauh lebih muda. Kinan khawatir jika usia muda Dira mempengaruhi